Shalom sahabat kepada kita semua. Tajuk cerita mision kita pada sabat ini adalah kecelakaan pada hari sabat. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Anna Kebanokova, di mana dia berusia 32 tahun pada masa ini. Cerita ini bermula begini. Anna tidak mau ketinggalan dengan tren semasa pada saat itu, di mana semua orang di sekitarnya sangat memerlukan jaringan internet. Jadi, Anna mempengaruhi ibu dan bapaknya untuk menemaninya pergi ke sebuah toko yang berdekatan untuk membeli jaringan internet. Pada hari itu, keadaan tidaklah begitu baik, di mana salji turun dengan sangat lebat. Dan apabila mereka sedang menuju ke toko itu, Anna mendesak-desak ayahnya untuk pergi dengan lebih cepat. Lalu ayahnya memandu kereta itu dengan lebih laju lagi. Dan malang sekali, ada sebuah kereta yang berlawanan arah bertembung dengan kereta mereka, lalu menyebabkan satu kemalangan. Hanya itulah yang diingat oleh Anna tentang peristiwa itu. Selebihnya, nenek Anna yang berumur 80 tahun menceritakan selebihnya tentang peristiwa itu. Nenek Anna menceritakan bahwa ketika itu ibu dan ayah Anna telah terkorban di tempat kejadian, manakala kereta yang bertembung dengan mereka pula patah kedua kakinya, manakala Anna pula koma selama 3 hari. Jadi, doktor telah mengesahkan bahwa Anna tidak dapat disembuhkan, dan dia menyuruh nenek Anna supaya berdoa kepada Anna untuk kesembuhan dia. Lalu nenek Anna, dia bukan saja berdoa seorang diri, malah dia membawa seluruh anggota gereja di gerejanya untuk berdoa bersama-sama untuk mendapatkan kesembuhan bagi Anna. Satu mukjizat terjadi di mana dokter ini sangat terkejut karena Anna hanya koma selama 3 hari saja, dan dia boleh pulih sepenuhnya dalam masa 2 bulan sahaja, dan dia boleh meneruskan pengajian dia. Jadi begitulah cerita peristiwa yang berlaku kepada Anna. Semenjak hari itu, Anna menjadi seorang yang murung. Dia tidak suka bersahabat. Dan apabila satu hari dia ditawarkan untuk meneruskan pengajian di sekolah yang lebih tinggi, di sebuah universitas, dan di sana Anna juga tidak suka bersahabat dengan siapa-siapapun. Dengan classmate dia tidak suka bersahabat. Dia selalu berkurung di dalam bilik. Tetapi nenek Anna ini seorang Kristen yang taat. Walaupun nenek dia tahu bahwa Anna ini jarang berdoa dan jarang membaca Alkitab, tetapi dia selalu memberi dorongan. Setiap hari dia menelepon Anna dan mengatakan, "Adakah Anna sudah berdoa? Adakah Anna sudah membaca Alkitab?" Anna tidak berapa selesa dengan teguran-teguran neneknya. Tibalah pada suatu hari, ada seorang dosen dari universitas itu, dia mempelawa Anna untuk mengikutinya pergi ke sebuah gereja, salah satu gereja di kota itu. Dan pada mulanya, Anna pergi dengan terpaksa sahaja. Dia tidak betul-betul ingin ke gereja. Dan di sana dia berjumpa dengan sahabat-sahabat dari gereja Advent. Dan
Ana mula terasa sesuatu. Dan dia teringat untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, selama ini dia menyalahkan dirinya sendiri karena mungkin dia yang menyebabkan kematian kedua-dua ibu bapanya. Jadi Ana terus berdoa dan nenek serta anggota gereja di gereja kampung halamannya tidak putus-putus untuk berdoa untuk Ana. Dan satu keajaiban berlaku di mana Ana mau belajar tentang Alkitab. Bukan saja dia mempelajari tentang Alkitab, tetapi dia juga mempelajari tentang buku-buku Ellen G. White. Dan dia mendapat sesuatu daripada buku Ellen G. White yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni semua dosa kita dan tidak akan mengingat-ingatkannya lagi. Selepas itu, Ana berasa sedikit lega dan dia bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi peluang kepada dia untuk mengubah kehidupan dia. Dan Ana tidak tahu sama ada kemalangan itu secara kebetulan terjadi, tetapi dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Dia percaya bahwa kita tidak sepatutnya pergi membeli belah pada hari Sabat. Jadi beberapa tahun kemudian ketika Ana sudah berumur 32 tahun, dia telah menjadi seorang dosen di sebuah universitas dan dia juga adalah seorang pemimpin Pathfinder dan di dalam gereja tersebut dia juga merupakan seorang setiausaha gereja. Jadi itulah yang dirasakan oleh Ana, walaupun sebelumnya kehidupan dia sangatlah suram, tetapi apabila dia datang kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan, dan pada saat ini Ana sudah berubah, dan dia tidak lagi murung, dan dia selalu bersahabat, dan suka mengongsikan kasih Yesus kepada orang di sekitarnya. Persembahan Sabat ke-13 kita sebahagiannya akan membantu pembangunan gereja di sebuah gereja di Vladivostok di Rusia. Dan terima kasih atas persembahan dan persepuluhan yang telah kita berikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.